wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Terima kasih banyak atas ketersediaannya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah, saya turut senang. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan dengan melakukan berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, saya ingin semua anggota di sini memperkenalkan dirinya masing-masing. Bisa sebutkan nama kelas dan hobi kalian. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Fatima Marses, biasa dipanggil dengan Ibu Selvi. Hobi saya membaca. Nah, silakan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nurmalita, biasanya dipanggil Linda. Saya dari kelas 12 IPA 6. Hobi saya yaitu menonton drama Korea. Nama saya Muhammad Fatul Siddiq Batubara, biasa dipanggil Fatus. Saya dari kelas 12 IPS 1. Hobi saya membaca buku petualangan. Nama saya Hasmita, biasa dipanggil Gita. Saya dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya bermain game. Perkenalkan, nama saya Firjatullah, biasa dipanggil Firja, dan saya dari kelas 12 IPS 2. Dan hobi saya bermain game dan nonton anime. Baiklah anak-anak, setelah mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita juga mengenal kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kegiatan hari ini yaitu kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok, di mana konseling kelompok sendiri merupakan suatu bantuan dari konselor kepada sekelompok konseling secara diskusi dan bersama-sama dengan tujuan menyelesaikan masalah yang anak-anak rasakan. Dengan pemecahan masalah yang anak-anak atau anggota kelompok lainnya sampaikan, namun semua keputusan penyelesaian merupakan wewenang konseling sendiri. Dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok, anak-anak bukan atas paksaan dari orang lain, tetapi atas inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Diharapkan teman-teman terbuka dengan masalah yang dimiliki, sekalipun itu masalah yang sangat pribadi. Dan yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Diharapkan kita semua dapat menjaga kerahasiaan. Yang dimaksud yaitu semua masalah yang dibahas maupun hal-hal yang kita bahas bersama di sini jangan sampai disampaikan kepada orang lain yang tidak memiliki kepentingan. Apakah sampai di sini anak-anak paham? Paham Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, pada hari ini sebaiknya mengucapkan janji kerahasiaan terlebih dahulu. Ya, ikuti kalimat yang Ibu bacakan. Saya berjanji apapun yang dibahas ataupun bicarakan dalam kelompok ini tidak akan saya bicarakan dengan orang lain di luar kelompok ini. Apabila saya melanggar janji ini, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai kesepakatan kelompok. Sudah siap untuk memulai kegiatan konseling kelompok hari ini? Sudah Bu. Kalau begitu, anak-anak dapat mengungkapkan masalahnya masing-masing. Saya persilahkan. Jadi begini Bu, saya memiliki masalah, yaitu selalu mengantuk dan terkadang tidak fokus dengan suatu pembelajaran di kelas Bu. Baik, saya paham. Yang dirasakan Linda, selanjutnya silakan Fatus menjelaskan. Masalah saya saat ini, saya merasa akhir-akhir ini boros Bu. Uang saya selalu habis sebelum waktu yang ditentukan oleh orang tua saya. Baiklah. Selanjutnya. Kalau saya
selalu marah nggak jelas, dan mudah sekali tersinggung. Baik anak-anak, semua sudah menceritakan masalahnya masing-masing ya. Sekarang saatnya anak-anak semua mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira masalah yang mana yang harus kita bahas dan paling cepat membutuhkan penyelesaiannya? Kalau menurut saya, Hasmita Bu, karena itu berkaitan dengan ujian. Saya sependapat dengan Linda, Bu. Saya rasa masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu masalahnya Hasmita. Kalau menurut saya, Hasmita Bu, karena itu berkaitan dengan ujian. Saya sependapat dengan Linda, Bu. Saya rasa masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu masalahnya Hasmita. Saya juga setuju dengan pendapat Linda dan Fatus, Bu. Bagaimana Hasmita? Apakah kamu bersedia untuk masalahnya diangkat dan dibahas pada konseling kelompok ini? Saya bersedia Bu. Baik, silakan Hasmita bisa menceritakan terlebih dahulu masalah atau apa yang ingin Hasmita sampaikan. Baik Bu, jadi begini Bu, sebentar lagi kan saya akan menghadapi ujian akhir sekolah Bu. Nah, saya tuh jadi merasa terbebani. Setiap hari saya memikirkan itu Bu, dan itu membuat saya jadi suka tidur dan juga tidak nafsu makan karena terlalu memikirkan ujian saya. Baik, Ibu paham dengan masalah yang Hasmita alami. Namun, dalam hal ini ada hal yang lebih penting dari sekedar menceritakan masalahmu, yaitu solusi dari masalah yang Hasmita hadapi. Paham ya Hasmita? Iya paham Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu merasakannya? Sudah agak lama sih, sekitar 1 bulan terakhir. Saya sudah mulai mengalami kecemasan. Siapa saja mengikuti masalah tersebut? Dan mengetahui masalah ini ada orang tuaku, ada juga sahabat dekat. Baik, jadi masalah Hasmita itu mengkhawatirkan UAS yang akan dihadapi dan membuat Hasmita stres ya. Dan masalah ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan diketahui oleh kedua orang tua Hasmita dan juga sahabat dekat. Lalu, Ibu ingin tanya apakah Hasmita benar-benar ingin bisa keluar dari masalah ini? Seberapa besar keinginan Hasmita untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, saya benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini. Karena keadaan ini juga kan membuat saya tidak fokus untuk belajar. Karena terlalu khawatir sehingga ingin saya untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar. Baik nak, memiliki motivasi yang cukup tinggi ya untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Hasmita. Teman-teman yang lain bisa bantu ya untuk berpendapat dan bisa menanyakan apa saja kepada Hasmita. Kalau boleh tahu, kamu sudah berusaha melakukan apa saja untuk mengatasi keadaanmu sekarang? Belum banyak sih yang saya lakukan. Paling bisa saya lakukan hanya lebih menyibukkan diri saya dan berusaha untuk melupakan masalah saya. Oke Hasmita, saya mau bertanya, apakah ada waktu saat di mana Hasmita merasa terbebas dari masalahmu atau tidak memikirkan masalah yang kamu alami? Pernah ketika saya sibuk dengan tugas-tugas saya dan dengan kegiatan lain, itu membuat saya melupakan masalah yang saya alami. Baik, berarti ada saatnya ketika kamu tidak memikirkan masalah tersebut, yakni ketika kamu sibuk dengan kegiatan lain. Lalu kegiatan apa yang biasanya Hasmita lakukan? Biasanya saya belajar Bu, dan larut dengan materi sehingga saya lupa jika saya sedang berkumpul dengan teman-teman. Saat itu juga saya tidak memikirkan masalah saya. Artinya, kamu bisa lebih banyak menggunakan waktu kamu untuk belajar. Itu juga bisa sebagai persiapan kamu untuk ujian. Iya, tetapi selesai saya 1, 2, 3. Iya, tetapi setelah selesai saya juga memikirkan lagi, dan itu membuat pikiran saya menjadi kacau. Baik, jadi Hasmita ada waktu di saat Hasmita tidak memikirkan kekhawatiran tersebut ya. Ketika mengerjakan tugas dan juga berkumpul dengan teman-teman, menurut Hasmita, jika terdapat sebuah skala 1 sampai 10,
Dan skala 1 merupakan keadaan di mana kamu sangat khawatir dan stres dengan ujian yang kamu hadapi. Dan skala 10 itu merupakan skala di mana kamu sangat bahagia dan tidak terbebani dengan ujian yang akan kamu hadapi. Lalu, menurut Hasmita, saat ini Hasmita berada di skala berapa dengan keadaan waktu yang sekarang? Saya berada di skala 4. Wah, baik, ada di skala 4 ya Hasmita. Menurutmu pada skala 4 ini keadaanmu seperti apa? Saya merasa sangat khawatir dengan ujian yang akan saya hadapi. Hal ini membuat saya stres, sulit tidur dan susah untuk belajar. Lalu, apakah Hasmita ingin meningkatkan skala tersebut? Kalau iya, Hasmita ingin berada pada skala berapa? 8, Bu, di mana saya tidak terlalu terbebani dengan ujian yang saya hadapi, yang bisa membuat saya stres, sehingga saya bisa fokus belajar dan mengerjakan ujian dengan baik, dan hasilnya pun dapat maksimal. Baik. Saya mau coba bayang. Baik. Saya mau coba bayangkan jika kalian berada di posisi Hasmita, apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai skala yang kamu inginkan? Saya akan mulai ke tahap 6 dulu, yaitu memperbanyak proses belajar saya dan diimbangi dengan refreshing agar tidak suntuk dan stres. Kemudian memulai dengan membiasakan diri dari hal-hal kecil sehingga ketika akan menghadapi ujian saya akan siap dan tidak takut. Kalau saya akan memulai dengan menanamkan dalam diri saya bahwa saya mampu melewati ujian itu dan tidak perlu takut. Yang saya perlukan adalah semangat dan terus belajar. Kurang lebih saya juga sama dengan teman-teman yang lain, Bu. Saya akan memulai semua itu dari hal yang kecil, seperti menanamkan pikiran positif akan menghadapi ujian. Maka dari itu, saya akan mulai menata diri saya, mulai dari membuat jadwal harian hingga mingguan untuk persiapan ujian saya, sehingga saya bisa menghadapi ujian. Dan untuk mencoba menanamkan pikiran positif dalam diri saya dan membuang jauh rasa takut dan cemas saya digantikan dengan pemikiran positif. Wah, bagus Hasmita. Dan anak-anak, untuk apa yang kalian rencanakan untuk mencapai skala tersebut? Lalu, untuk Hasmita, rencana tersebut akan dimulai kapan? Segera mungkin, Bu. Mungkin setelah sesi ujian ini saya akan. Bagus Hasmita. Baik, sekarang coba bayangkan kalian semua sedang bermimpi ada di posisi Hasmita saat ini, di mana kalian merasa tertekan dan juga stres memikirkan ujian yang akan kalian lakukan. Tetapi perasaan itu semua akan hilang ketika kalian terbangun dari mimpi kalian, di mana ujian sudah terlewati dan kalian mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Tentu saja itu semua tidak akan terjadi begitu saja. Coba ibu tanya, apa yang akan kalian lakukan agar mimpi tersebut dapat terwujud? Kalau saya akan berusaha belajar dengan lebih giat lagi, Bu. Kurangi hal-hal yang tidak penting, kemudian buang pikiran-pikiran negatif sehingga saya bisa fokus agar hasil ujiannya memuaskan. Kalau saya mengurangi hal-hal yang tidak penting dan membuang pikiran-pikiran negatif sehingga saya bisa fokus agar hasil ujian memuaskan. Saya setuju dengan Fatus, Bu. Saya akan belajar lebih giat serta selalu berpikiran positif dan membuang pikiran yang tidak penting. Wah, iya, Bu. Saya juga sama dengan teman-teman yang lain. Saya akan mencoba untuk selalu berpikiran positif untuk bisa mengurangi beban pikiran dan stres sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ujian nanti. Wah, bagus sekali. Rencana yang kalian buat, ibu harapkan itu semua tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar kalian lakukan. Ya, terutama untuk Hasmita. Ibu harapkan untuk menerapkan apa saja yang Hasmita tadi ungkapkan kepada ibu, dan mungkin beberapa rencana yang teman-teman sudah ungkapkan, seperti menanamkan pikiran positif, membuat jadwal harian hingga mingguan.
membiasakan diri dari hal kecil dan juga bisa Nak Hasmita terapkan dalam diri. Baik, khusus untuk Hasmita, Ibu kasih tugas untuk melaporkan rencana apa saja yang sudah Nak Hasmita lakukan untuk mencapai target Nak Hasmita. Minggu depan bisa Nak Hasmita laporkan kepada Ibu dan teman-teman yang lain mengenai target apa saja yang sudah tercapai. Paham Hasmita? Iya Bu, saya paham. Baik, karena waktunya sudah habis, untuk masalah anak-anak yang lain bisa kita bahas minggu depan di waktu dan hari yang sama. Setuju? Setuju. Baik, sekarang Ibu tanya, apakah tujuan dari layanan ini sudah tercapai? Sepertinya Iya, Bu. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu meminta anak-anak untuk mengisi lembar evaluasi yang telah Ibu buat. Bisa kalian kumpulkan lewat dokumen yang ada di WhatsApp setelah sesi konseling kelompok ini berakhir ya. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan kalian untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.